Timnas Indonesia U20 sukses membuka laga perdana grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 dengan kemenangan atas Maladewa. Tak tanggung-tanggung, Garuda Nusantara mencetak 4 gol tanpa balas ke gawang Maladewa di Stadion Madia Senayan pada Rabu 25 September kemarin. Kemenangan ini pun lantas membuat tim asuhan Indra Syafri berada di puncak klasemen dengan 3 poin, disusul Yaman yang sebelum itu menaklukkan Timor Leste dengan skor 3-1. Tampil sebagai tuan rumah dengan dominasi meyakinkan, Indra Syafri mempercayakan lini serang pada Chance Revan dan Rizky Afrizal, serta menyimpan Vigo Dennis di bangku cadangan. Sementara itu, pelatih Maladewa Ahmad Syakir terpaksa melakukan perombakan setelah gagal membawa belasan pemain Maladewa karena ujian nasional. Atas hasil ini, Coach Indra jelas mengaku senang dengan penampilan anak asuhnya, tapi enggan berpuas diri sebab masih ada 2 pertandingan lagi di babak ini. Usai laga tersebut, pelatih berusia 61 tahun itu pun mengungkapkan kunci kemenangan atas Maladewa. Gagal mencetak gol di babak pertama, Indra Syafri pun langsung melakukan rotasi demi menang di laga pembuka ini. 3 pemain yakni Muhammad Ragil, Vigo Dennis, dan Michel Bashir diturunkan di awal babak kedua. Setelah melihat antar lini sudah berjalan baik, menandakan bahwa rotasi yang dijalankan mampu membuka keran gol. Tapi meski telah melakukan strategi yang dicanangkan, supporter tanah air justru mencibir taktik Indra Syafri yang dinilai monoton. Ya, beberapa netizen menyebut bahwa permainan Chance Revan dan kawan-kawan nampak monoton dan bahkan dinilai miskin taktik. Mereka menanyakan di mana letak perkembangan tim asuhan Indra Syafri usai melakoni turnamen Seoul Earth on Ice Cup 2024 lalu. Bagi netizen, jika permainan Garuda Nusantara masih terus seperti ini, yang bahkan nampak ada pemain meremehkan lawan, kualitas para pemain muda dinilai hanya akan stuck dan bisa saja menjadi bumerang bagi skuad. Permainan monoton ini lantas menciptakan opini publik untuk memperbanyak menggait pemain keturunan muda dalam skuad ini. Sebab seperti yang kita tahu, hadirnya pemain keturunan Eropa jelas memberi dampak signifikan bagi timnas Indonesia, terutama senior. Bukan cuma aspek permainan yang meningkat, tapi kualitas tim pun ikut meningkat. Tapi banyaknya pemain keturunan yang memperkuat skuad Garuda memang tak selalu disambut baik oleh beberapa pihak. Mereka yang tak silau dengan prestasi tim Merah Putih bahkan sampai menyebut bahwa para pemain keturunan mau membela tanah air karena uang. Polemik ini sempat menjadi ramai dan bahkan saling disaut dengan kritikan tanpa dasar. Naasnya, hal ini ternyata sampai membuat para pemain keturunan bertanya-tanya soal isu yang beredar. Respon langsung dari para pemain ini pun membuat manajer Timnas Indonesia Sumarji mengatakan bahwa para pemain keturunan yang kini ada dalam skuad benar-benar ingin membela Merah Putih karena panggilan dari hati, bukan alasan uang atau hal lainnya. Jadi gini, saya sangat menyayangkan adanya beberapa tokoh atau pengamat yang, mohon maaf, semestinya tidak selayaknya berbicara seperti ini, ujar Sumarji. Sumarji yang ditanyai oleh hampir semua pemain keturunan pun merasa sedih sebab ia menilai mereka semua sangat tulus untuk membela skuad Garuda. Karena itu manajer timnas tersebut menjelaskan hal ini kepada para pemain keturunan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebenarnya polemik soal pemain keturunan ini memang cukup mengherankan. Ya, gimana enggak? Padahal dengan melihat progres yang diraih skuad Garuda saat ini di bawah asuhan pelatih Sintayong, timnas kita jelas menunjukkan prestasi gemilang di kancah dunia. Bahkan hal ini membuat sejumlah pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Eropa berbondong-bondong untuk menyatakan minatnya untuk bermain bersama timnas Indonesia. Tak hanya di level senior, tapi sejumlah pemain sudah dipantau oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia kelompok umur. Imbas yang harus kita terima dengan gembar-gembor kritik tak berdasar membuat beberapa pemain keturunan yang sempat menyatakan minatnya membela Garuda kini malah kepincut dengan negara lain. Siapa aja mereka? Nama pertama adalah wonderkid asal Belanda Julian Urip yang memiliki garis keturunan dari Indonesia, tepatnya Jawa. Meski sempat dilirik oleh timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia U20, tapi hal itu urung terjadi karena Julian sudah menjadi langganan Belanda Junior termasuk di Euro U17 2023. Dan hebatnya karir Julian Urip bersama AS Alkmaar U18 pada musim ini terbilang cukup mentereng karena dia telah mengoleksi 4 gol dan 1 assist dari 10 pertandingan.
Selain Julian Urip, pelatih Indra Syafri juga sempat melirik Irfan Karyowidoyo saat mencari pemain untuk memperkuat timnas Indonesia U20. Keinginan ini pada akhirnya tak terrealisasi sebab pemain ini telah terlebih dahulu menerima tawaran dari negara kelahirannya, Belanda U17. Irfan Karyowidoyo memang tampil luar biasa di Liga Belanda bersama Adu Den Haag U18 musim ini usai catatkan 8 laga serta 2 gol di posisinya sebagai gelandang. Menurut penuturannya, Irfan Karyowidoyo memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Jawa sebelum pindah ke Suriname ketika masa penjajahan. Selanjutnya ialah Milian Manhoef yang menjadi pemain muda keturunan paling banyak dibicarakan penggemar usai dirinya gagal memperkuat timnas Indonesia. Memiliki darah Indonesia dari sang kakek pihak ibu, performa Milian Manhoef pada saat itu cukup fenomenal bersama Vitesse Arnhem hingga membuat klub Liga Inggris Stoke City merekrutnya. Namun sangat disayangkan, Milian Manhoef lebih memilih tanah kelahirannya Belanda dibandingkan Indonesia dan telah tampil di kualifikasi Euro U20. Nah, menilik banyaknya pemain keturunan berdarah Indo-Belanda yang dinaturalisasi atau menyatakan minatnya membela tanah air, akhirnya membuat PSSI resmi bekerja sama dengan Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB. Pada 24 September kemarin, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut dengan tangan terbuka tawaran kerjasama dengan KNVB. Erick mengatakan bahwa ini merupakan kelanjutan dari pertemuan pada bulan Mei lalu, yakni PSSI dan KNVB sepakat untuk mengembangkan hubungan yang lebih kuat antar asosiasi masing-masing. Menurutnya, konsistensi prestasi juara Piala Eropa 1988 itu dan pembinaan terstruktur di berbagai level usia pemain di Belanda yang harus dicontoh Indonesia. Diketahui KNVB berkunjung ke Indonesia diwakili oleh Guus Jojo sebagai Sekretaris Jenderal KNVB, lalu Michael van der Star dan Ruud van der Sar. Mereka ditandatangani nota kesepakatan untuk mempromosikan sepak bola di berbagai level internasional, yang nantinya PSSI dan KNVB akan rutin mempertemukan timnas kedua negara dalam laga-laga persahabatan. Eri juga menyatakan babak baru kerjasama antara PSSI dan KNVB akan difokuskan pada berbagai proyek pengembangan, salah satunya pendidikan pelatih sepak bola Indonesia. Adanya kerjasama ini jelas akan menciptakan berbagai hal positif, yang salah satunya adalah memajukan prestasi sepak bola tanah air.